Masih belum tahu draft siapa yang lebih bagus karena balik lagi Kolu sama KB ini adalah babak grand final, kita gak mau main tebak-tebakan. Iya kan? Biarkan aksi yang berbicara. Aksi yang berbicara dan mulut kita akan menceritakan apa yang ada di dalam Land of Dawn. Inilah dia masih Coach Rajeboy dan juga Rave. Sama-sama double R tentunya, cowok-cowok yang sering ngeghostingin katanya depannya R. Saya nggak mau nyebut Dan dua-duanya ini itu ada kan Rishe. Iya, fun fact ya, fun fact. Mantan pro player dua-duanya. Mantan pro player dua-duanya dan makanya aku bisa bilang sebenarnya lebih baik yang jadi coach itu mantan pro player. Idi, benar. Bukan seperti saya dan Koli. Tapi kan KB pernah bawa juara. Ya udah langsung aja kita masuk ke Land of Dawn. Inilah dia game kedua dari Best of 7 Series. Game yang pertama sudah diamankan oleh Beletron Era. Apakah game yang kedua akan jadi milik RRQ Mika? Karena atau dari Beletron Era. Karena kita bakal pandu dengan duo caster kesayangan kalian yaitu Combo Improv Impostor Profesor, dan jangan lupa juga Era baru segera hadir di New Era MPL Season yang ke-8 pada tanggal 13 Agustus 2021. Paul pun langsung datang di Power of Nature, langsung clear Pak. Ditambah lagi Void Crystal cuma asli gitu. Itu clearnya cepet banget sih. Iya Pak, langsung bisa rotasi Pak. Ini asalkan Gyogo yang rotasi dengan groknya barengan sama Paul. Level 4 di menit kedua possible banget sih. Possible. Yang penting dia harus rotasi ya tuh. Saya sudah bilang, Raja dirasa tahu Paunya. Mencoba untuk mundur ke arah belakang, masih digigit-gigit aja. Tapi Valanir pun langsung datang, digebok-gebok tuh batu. Masih bisa hidup, di flicker ke depan. Masih mencoba untuk dikejar, tapi Valanir lebih milih untuk mundur. Ini entah kenapa Valanir dengan Pakitonya seolah bermain agresif. Padahal kalau ngomongin masalah agresif, dia ketemu lagi sama Uranus. Dan untuk match up-nya memang di early game, ya balik lagi Lele Pin kan bakal kemakan. Tapi di late game, Lele Pin kan bakal bener-bener owning banget. Cuma kalau misalkan Valanir di level yang kedua, belum level keempat, otomatis dia masih membutuhkan ganking dari Cine dan juga Vivian. Dia nggak bisa seleha-leha kayak tadi karena damage-nya bakal kurang banget. Ibaratnya Valanir itu kalau di real life, dia lagi PDKT-in orang, ditanya malah sama dia. Kita jalan berdua mulu, kapan sih ditembaknya? Kita harus agresif gitu. Harus agresif, iya bener. Mulai digigit-gigitin si batu. Tapi Queenie versus Shelby, Esmeralda versus Alice. Sebenarnya di early game siapa sih yang bisa menang? Di early game sebenarnya malah Queenie nih ya. Esmeralda ya bakal menang. Tapi kalau udah level 6 itu baru harus lebih berhati-hati ya. Iya, kalau sama-sama level 6 dengan keadaan yang sama, dengan stack yang lebih diunggulkan untuk Shell, apalagi kita tahu sendiri Shell di stuck sekitar menit segitu, level segitu kayak udah unggul banget. Namun hampir saja. Panas, masih hidup Pak. Kirain saya mendinggoy dia Pak. Karena baru saya pengen nyanyi. Magic Worship hidup soalnya Pak. Tadi batunya kebakar. Dia Lele Pin coba digebok-gebok blood flood dan first blood untuk Valanir. Itu dia yang tadi kita sempat sebutkan di mana Valanir butuh bantuan. Dan walaupun itu bantuan dari Vival, tapi Vival ada damage dealer early sebagai jungler. Dan panahnya tadi connect ke arah jantung seorang robotnya. Karena robot juga punya hati. Dan kali ini lihat bagaimana Paul mencoba untuk menahan semua diri damage, tapi gak cukup. Paul bakal termakan. Dan lagi-lagi kali ini Turtle bakal diamankan untuk Beletron Era. Shell-nya udah tinggal sekarat banget. Ini pun sadar posisinya di mana. Falling Star pun masih belum ada ya, masih cooldown. Dan Shell pun masih bisa kabur dengan Flowing Bloods. Yes, dan kali ini yang menurutku harus lebih berhati-hati adalah di bagian top lane-nya Lele Pin kan. Dia nggak bisa asal-asalan masuk ke jungle karena ini ada Valanir yang akan memberikan serangan dari tahu gejrot atau Smackdown Tofu. Ini jadinya Paunya pun jadi bermain defensif gak sih? Defensif banget. Iya, jadi dia nge-cover aja ke Ash supaya dia bisa farming. Karena kalaupun dia mau nakal kayak tadi, Be, jadinya tuh batu rasa tahu, Be. Nah, itu dia. Ya kan, empuk banget untuk segera langsung di-connect dan langsung dihajar. Paunya langsung dipanis kalau Nah, ditahan kayak gitu. Tapi kali ini top lane lagi-lagi itu dia di Smackdown Tofu sama pergerakan dari Valanir yang benar-benar memberikan tekanan di bagian EXP lane 2 kali Kolius. Ini bukan angka yang bagus bagi Lele Pin kan. Wow, itu ibaratnya Valanir muncul dari rumput langsung ada lagunya ya. Bottom lane, 1v2 situation. Shell mencoba untuk bertahan, tapi S juga dalam macam-macam dokin bakal digunakan. Tapi Vival sudah hadir. S-nya nggak punya bayangan lagi. Bye-bye S, tergigit by them KB. Dan ternyata kali ini Vival mendapatkan poin killnya lagi di arah jungle. Dipikir ke depan langsung disetrum, dikutuk. Queenie pun langsung jadi batu. Kesambar geledek dia gara-gara dia durhaka tadi. Nah, ini benar-benar dalam keadaan yang sangat berbahaya bagi RRQ Mika karena mereka lagi dan lagi sholat terhipnotis ini lu keluar dari zona nyaman lu. Gila sih. Karena zona nyaman
adalah tempat yang akan mengubur kamu dalam-dalam nanti. Wow, ini dalam banget bahasanya KB, tapi tadi itu di arah bottom lane terjadi timpat tak produser. Pau-nya tadi ngumpet di rumput, coba langsung di-game ke of nature, reward manipulation juga langsung di-pop-up. Pau-nya udah tinggal satu bandara terakhir, tapi dari Bellatrix Era merapihkan posisinya kembali, dia nggak mau terlalu komit. Tapi belum ada satu buah wild charge yang keluar Colius, artinya mereka masih bisa setup untuk team fight di area turtle kali ini. Tapi Falanir, dia nggak memberikan nafas yang cukup, dan lihat shadow kill digunakan. 1v2 situation, langsung ada absorb damage yang mungkin wild charge digunakan, tapi kali ini Falanir masih bisa double jab. Escape mekanismenya cukup bagus, dan lihat Falanirnya dihadang lelepingkan. No strike, Chini datang, stun coming up, dan bahkan ada no strike, hampir saja masih ada Purify, masih bisa survive, tapi Turtle tidak bisa didinai lagi, langsung diamankan oleh Bellatrix Era. Di buying time gitu aja sama seorang Falanir, ini benar-benar dia kayak John Cena, you can see me. Tiba-tiba dia muncul, langsung gebok-gebok, perhatian dari RRQ Mika teralihkan sama seorang Falanir. Sedangkan Chini dan juga Vivian dari tadi tuh selalu bermain sneaky-sneaky. Dari rumput tiba-tiba muncul, langsung di-engage. Ini yang membuat RRQ Mika tidak bisa tenang karena tugas seorang Pau untuk mengopen map tidak bisa dilakukannya sekarang. Dia cuma melakukan defensif untuk biar supaya si S ini bisa farming. Mana? Oh iya. Dia tadi sempat tunjukin juga, dan inilah dia, kita kembali ke game yang kedua. 5-0 dengan advantage 3000 gold. Colius, 3000 gold di menit yang kelima. Jauh, Pak. Karena gini, Pak, kalau seandainya perbedaan 800 gold per menit aja itu tandanya udah mulai jauh, tapi ini mulai digigitin sama seorang KP, darahnya udah sekarat banget, dan wow, Bellatrix rapi banget. Mereka langsung ganti fokusnya menuju ke arah outer, bottom turretnya langsung dihancurkan. Dan dari arah atas, RRQ Mika mencoba untuk menukar, walaupun Falanir too strong untuk melakukan defensifnya, mereka gagal untuk mendapatkan outer top turret Bellatrix Era. Dan entah ya, Falanir dari tadi nungguin sampai benar-benar no strike-nya di angka pasif 3, dan kali ini di arah mid lane lagi-lagi korban harus didapatkan. Gyokgoy mencoba untuk bertahan dengan satu reward manipulation, tapi dia harus ditumbangkan oleh Vival. Double kill di arah mid lane, dan bahkan ada Mountain Shocker dibuka posisinya menuju ke arah orange buff. S dikejar sama Falanir, 4 hero langsung menzoning ke arah jungle. Welcome to the jungle. Wow, welcome to the jungle. Dan juga S-nya pun harus masuk hutan beneran, digledek. Dia pun nggak bisa kemana-mana lagi, sampai purple buff-nya pun diinvasi oleh teman-teman Bellatrix Era. Falling Star Moon dari seorang Queenie, Watchard, dan ini Chini masih bisa selamat satu bandara terakhir. Vivian pun nggak bisa nge-cover, tapi Chell mencoba untuk datang, ter-shutdown Chininya. Langsung dihajar aja, dingesotin. Apakah Pau bisa selamat? Karena masih bisa lompat dengan Flowing Blast dari seorang Chell. Flicker ke darah depan, dan juga Pau-nya langsung tumbang. Queenie-nya satu darah terakhir, untungnya masih ada Frost Moon Shield. Yes, dan bahkan Vival, unstoppable movement yang dia dapatkan di arah mid lane, dia bahkan tidak tersentuh sama sekali. Seolah-olah pas team fight, dia tidak terkena damage, dan bahkan Falanir masih one-to-one situation mencoba untuk menahan semua gempuran dari Lelepinkan. Ionic Edge-nya cukup mengganggu, dan bahkan kali ini S-nya datang perlahan-lahan. On the pick, langsung aja muncul Falanir juga kali ini, trapping dan turtle lagi. Colius di menit yang ke-7 diamankan oleh teman-teman dari Bellatrix Era. Karena yang terburu-buru itu tidak baik, Be. Yang ada malah ditolak, Be. Benar. Baru juga kenalan langsung ditanya, mau gak jadi pacar aku? Ya, buru-buru amat gitu ya. Falanir langsung cuma dikejar sama Lele Pingkan, walaupun dia berdua sama Vivian, tapi Pau mencoba tuh datang ke backup. Falanir itu sisa setengah darah, tapi dari RRQ Mika, dia nggak mau ngejar terlalu jauh. Dan ini jujur ya, dari Pau-nya, dia memiliki pergerakan yang untuk nge-cover doang bisanya. Karena apa? Karena Vivian-nya udah standby duluan di arah bush, dan selalu ada Chini di belakangnya. Lihat tuh, Chini-nya bakal langsung ngejemput di arah top lane. Surprise! Pau-nya udah mulai kelihatan, dan langsung di-deny rotasinya. Langsung ini pulang Pau harus buru-buru bikin item magic defense gak sih, Be? Supaya dia nggak terlalu di-burst banget. Dan di arah bottom lane terjadi 1v1 situation antara Shell dan juga Queenie yang masih bisa menahan. Flowing Blood out juga udah mulai di-pop up. Flowing Blood menuju ke arah depan, malah Queenie yang darahnya udah sekarat banget. Dia masih bisa kabur ke arah belakang. Itu kalau masih stay, dihukum pasti. Flowing Blood dan juga Blood outnya bakal di-pop up lagi. Dan juga mega kill masih didapatkan oleh seorang Vival di area top lane tadi. Yes, dan masih mencoba untuk mengejar ke arah Shell-nya. Shell di wild charge sendirian masih cukup strong di depan karena dia masih memiliki sedikit mana dari Blood Owl yang dia miliki, dan di arah top lane Chini Falanir lagi PT bongkar turret adalah kunci kalau kata Falanir dan Chini untuk memenangkan game yang kedua, karena mereka sedang ahead dalam angka 8.000 di menit yang ke-8. 1k gold per minute difference, Colius. Itu yang Colius bilang pergerakannya tuh sangat-sangat efisien dari Bellatrix Era. Karena dari tadi kalau misalnya KB perhatiin, mereka tuh team fight and then mereka langsung lari ke objektif. Dan jadi ini mereka tuh nggak mau kepancing team fight yang sia-sia. Berat nih. Mereka untuk mengamankan sebuah objektif tujuan tim fight. Kalau RRQ Mika mau memenangkan game yang kedua, mereka entah kenapa feelingku baru
harus dari sekarang ngincar ke arah Vival. Tapi untuk mendapatkan Vival, dia punya positioning, dia punya Traceless. Dan kali ini Pow sendirian di depan Wildcharge, defensive Wildcharge-nya untuk pulang ke arah belakang. Dan bahkan ada Mountain Shocker dibuka untuk Vival. Mendapatkan satu informasi di arah bottom lane dengan sangat amat free. Dia mendapatkan turret juga untuk Belatron Era. Apalagi ini bedanya 8.000 gold di menit yang ke-9 ini. The Lord-nya juga udah mulai spawn. Ini sih Belatron Era bakal pede banget untuk ngajar langsung ke arah Lord. Even di kontes mereka tuh udah menang level, udah menang segi item. Mereka malah menang nanti tim fight-nya. Dan jangan lupa kok, harus dengan defensif. Iya, Yisan-Sin juga kan. Enak banget punya Traceless untuk menghindar juga. Dan dari arah Kimika mereka udah mulai meta solid. Walaupun Valanir mencoba untuk masuk, tapi mereka masih di arah belakang. Dihajar sama Falling Star pun masih bisa kabur Valanirnya. Flick out defensif, tapi kali ini Lelepinkan sendirian juga di sisi lainnya. Apakah bakal ketemu Valanir, juga bakal ada Jeb di depan sana. Vivian datang, by the Pupa is ready. Lelepinkan mau kemana? Langsung ada konsil, langsung ada satu pergerakan dari Jebnya. Konek ke depan, mencoba untuk pulang. Tapi itu salah rumah Lele. Mau kemana? Recall tas, tribut to Bung Cornet dan Unstoppable Vival. Tidak terhentikan di game yang kedua. Dia buying time aja supaya nanti dari Belatron Era agak lama nih untuk bersatu atau reunian sama Lord-nya. Tapi Pow, dia udah open map untuk memberikan informasi di orange buff. Terjadi banyak banget hero walaupun harga open mapnya mahal banget. Gila. Dia langsung sisa 2 bar, Pak. Yes. Itu batu bener-bener rasa tahu. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Cielo mencoba untuk masuk. Dan juga We Are Angry juga di pop up masih bisa mundur nih. Oke, perlahan-lahan menuju ke arah mid lane. Kali ini bakal merontokkan inhibitor turret di bagian mid lane. Flowing Blood sudah digunakan. Real World Manipulation terlalu cepat sepertinya. Wild Charge juga digunakan ke arah Kupa. Tapi kali ini Pow belum mendapatkan target yang optimal. Karena Vivian-nya sudah keluar dari area Real World Manipulation. Sayang gak sih, Bet? Tadi Wacas dan juga All Out menuju ke Vivian. Ya. Iya, Pak. Ini Karena sekarang masih pertanyaan. datang gempuran nih, Pak. Tuh, dari Belatron Era ini masih siap untuk tim fight lagi. Yes, dan bahkan ini top lane bisa aja dirontokin secara paksa. Namun hati-hati juga dari Belatron Era. 5 dari arah Kumika sudah ready. Dan bahkan kali ini bakal menuju ke arah top lane. Langsung pada Pupa hilang begitu saja, lelenya ditumbangkan dengan cepat. Ini bitter turret dari top lane sudah dihilangkan. Oh, bakal didorong begitu saja. No Osray connect. Bayram Pupa lagi. Wachat defensif. Gak bakal ada Wachat untuk sekarang. Dan S-nya terjebak di depan oleh Kap Kupa. Ku ini juga harus tumbang. 3 down dari arah Kumika. Belatron Era seolah mengobrak-abrik rumah tangga dari arah Kumika. Gimana? Kok jadi rumah tangga, Pak? Kan ini base-nya ya, Pak ya? Rumah kan? Base itu markas. Di dalam rumah ada rumah tangga. Ada tangganya, Bang. Oh, jadi tangganya ya udahlah pokoknya gitulah ya daripada nanti cringe seperti biasa. Improv begitu aja ya. Kalau kita dari itemnya tuh udah jauh banget ya. Dominance Ice, Radiant Armor. Bayangin, Vivian tuh udah bakal tebal banget dan kali ini mereka berhasil menghancurkan base bottom turret-nya. Dari arah Kimika, apakah mereka bisa melakukan defensif? Ya sekali ini bahkan keadaannya 5 lawan 5 tapi Lelepinkan mencoba untuk membawa minionnya keluar dari zona aman. Dia akan melakukan cutting minion saja sendirian. Coba untuk bertahan Vival, dia 605, dia tidak terhentikan untuk saat ini dan bahkan Vivian mengeluarkan stiker-stiker lucunya. Bahkan mencoba untuk menggocek ke arah Lelepinkan. Saya berasa deja vu. Langsung digeledekin lagi. Lelepinkan mencoba untuk mundur ke arah belakang karena dikejar-kejar udah kayak maling sendal. Tapi kali ini Vival pun langsung dihajar Blood Pucuk udah mulai dikokang nih. Kena ternyata on point. Lightning Bolt menuju ke Lelepinkan. Godlike pun didapatkan oleh Vival. Maupun mau nggak mau Wild Charge-nya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. We Are Angry di pop up. Belum ada digigit flicker ke depan dari Vivian. Masih bisa dihindari sama Gyokoi. Queenie pun mencoba untuk menggunakan Volley Slam untuk menahan. Tapi Real Manipulation langsung di pop up begitu aja. Malah ternyata Gyokoi pun tumbang. Queenie nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini malah jadi bencana. Karena Pow dan juga S yang tersisa. Sedangkan minion dari mid lane sebentar lagi bakal masuk Bung KB. Yes, langsung menuju ke depan. Recall Tasa sudah dilontarkan dan bahkan kali ini langsung menuju ke arah base-nya. Double stun connect. Lihat Shadow Kill mencoba double tapi nggak bisa. Mau juga harus tumbangkan Belatron Era 2-0. Oh my god, Belatron Era. Pergerakan yang sangat mahal dari seorang Lelepinkan, Be. Mau tidak mau tadinya niatnya mungkin ingin nge-cutting lane minion aja supaya wave-nya tuh nggak cepet datang, tapi ternyata itu langsung dipunish. Dan ketika dipunish, teman-temannya mau coba